Tolong diceritakan sedikit, Pak. Aduh, gimana ya? Itu apal Bapak ya? Pernah bapak saya ya, karena di perkebunan itu udah ada larangan apa? Mengambil kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan menelusuri bekas pabrik PT Latek Gunung Bitung. Seperti biasa, pada sore hari ini saya ditemani rekan saya Antargal grup TV Kadupanak TV, yaitu Pak Kadus Yandi. Halo Pak Kadus. Pak Dula, halo Pak Abdullah. Jadi kedua-duanya adalah perangkat desa Kadupanak, Pak Sekdes, Pak Abdullah, dan Pak Kadus Yandi. Tepatnya ini di Dusun Karangsari, Desa Kadupanak, di Blok Bedeng, Banasari. Punten ngiring langkung. Nganga. So aya di kan? Di mana? Oh, palingan cek barudak basa liwat aya. Seur, Kang. Woi. Mengambil air aren. Ini di Blok Bedeng. Rata-rata penduduk di sini adalah ex PT Perkebunan Gunung Bitung, yaitu PT Latek dulu. Jadi saya menelusuri bekas perkebunan PT Latek, tepatnya di Dusun Karangsari, Blok Bedeng, bagian Banasari. Bentar, Bu. Kebetulan cuacanya sangat cerah. Jadi penduduk di Blok Bedeng ini semuanya adalah penyedap karetnya, Pak Lurah. Karyawan PT Latek ya. Ada yang jadi mandor, ada yang menjadi pekerja harian. Pokoknya hampir semua penduduk di sini adalah pekerja PT Latek. Ini Blok Bedeng sekarang beda dengan dahulu. Saudara kakak, Pak Lurah? Aku keneangan baklat tabat tadi di video. 13 kakak, 13 kepala keluarga. Nanti kukur. Nanti kukur. Ada 13 kepala keluarga di sini. Apa tentang kesalahannya? Nyuci yang. Nanti Pak Lurah mungkin tahu sedikit tentang itu. Nanti di sana saya akan bertanya tentang PT Latek. Dulu itu siapa direkturnya, Pak Lurah? PT Latek teh pimpinannya, kepalanya belok. Ini apa foto imahna belok. Pak. Nyengke. Apa yang apa? Ternyata ya warungnya, Pak Lurah. Aya orang di bawah. Oh. Ini warung teh hayaman ieu mah. Warungna ieu. Warungna eta. Jadi komplek ini hanya ditinggali oleh penduduk sebanyak
13 kepala keluarga. Ayah sisi-sisi eta teh sudah pabriknya. Ayah mun aya masih kayak sisi-sisi teh aya teh. Terangan penduduk. Atuh ngalalu teh lah kalebet. Saya uihna. Ayah teh dina kebun warga tane tidak jago. Dia bekas jalur utama. Oh iya, jalan. Ya, jalan ini adalah jalur bekas jalan utama menuju pabrik PT Latek. Ini jalan satu-satunya dulu pada waktu mengangkut getah kendaraan lewat sini. Ini terusannya kemana Pak? Udah jalan itu? Ada Kasakaso pasisian. Tempatnya asri, enak, adem. Masih banyak tumbuhan. Oh, nah motor aja nyala. Karpet. Sejuk sekali, enak. Aduh, Pak Lurah kunaon disebut bedeng ya? Bedeng karena yang tadi dilewati. Bedeng itu perumahan kan Pak Lurah? Tempat karyawan. Itu diproyeksikan untuk pemukiman karyawan. Terus status tanahnya Pak Lurah? Bahkan sampai saat ini itu tanahnya oleh PT Latek dihibahkan buat karyawan PT Latek. Semuanya sudah bersertifikat dari pemberian dari Bapak Bupati dulu. Jadi dihibahkan. Pak Kadus, ada kabar di sini ada blok Ciliang Hurip. Iya, di sini itu kan ya alhamdulillah warga sini terbantu karena airnya. Air Ciliang kan liang, air Hurip kan kehidupan. Artinya jadi air di sini itu sangat kuat. Maka sepupu kita zaman dulu yang gampang mengatakan ini blok Ciliang Hurip. Jadi ada sumber air. Sumber airnya sangat kuat ini. Cuman tepatnya di mana Pak? Tahu tidak Pak? Ini ya sini. Ya. Oh di sini. Oh benar. Tuh, saudara-saudara kita lihat sumber air yang tidak ada habis-habisnya. Ada 2 sumber dari kiri dan kanan. Ini perempatan jalan dipakai oleh warga untuk menyimpan hasil tani berupa singkong. Ada singkong, tidak ada keju. Tuh airnya masih gede. Ini sumbernya dari alam, air bening di atas. Ya cai, mana tuluinnya kira-kira yuk? Kalau kita ke Cisontrol ya, dekat Bank BRI, dekat Balai Desa Cisontrol itu kan ada sungai yang lumayan besar. Nah ini, ini sumbernya. Oh, jadi air dari sini itu Bahas BRI Cisontrol. Ngalirnya ke Cisontrol, ke Rancah. Dari sini ke Cisontrol Pak? Iya. Waduh. Emang tinggian, perasaan saya tinggian antara Cisontrol dengan Bedeng Banasari ini perasaan tinggian Cisontrol Pak? Wah jauh banget. Oh jauh. Buktinya kan di dusun Samarang, desa Mekarsari itu kan ada curug yang sangat tinggi. Oh jadi ini adalah hulu yang nantinya airnya kehilir ke Cisontrol. Jadi ternyata sungai yang ada di Cisontrol ini hulunya dari Kadupanak, dari Banasari, Blok Bedeng. Ini pabrik kalau ini bekas pabrik? Iya, tadi sana bekas. Oh. Tapi jalannya tetapnya suka dipakai lalu lintas oleh masyarakatnya Pak. Jalan Pak tetap tidak hilang, cuman belum pernah diaspalnya Pak. Iya, bahkan diproyeksikan untuk jalan poros kecamatan. Oh ini? Oh ya. Memang tanahnya tanah tetap, tanah tidak labil, jadi bisa juga dipakai untuk jalur lalu lintas antara kecamatan menuju ke Kecamatan Tamasari ke Rancah gitu Pak. Iya.
via Pasisian, Cikopeng, Banyarsari. Sananya Cibitung ya. Langsung masuk ke Sukasari di blok pintu. Alamnya sangat indah. Cuman biasanya kalau di alam suara merdu burung itu suka banyak, cuman sekarang yang terdengar hanya burung cengkurileng. Burung-burung lainnya sudah tidak terdengar. Karena banyak warga yang mempunyai bedil, senapan angin memburu burung. Oh ini, nah ini saudara, puing-puing bekas dulu PT Latek. Nah ini adalah bekas penjagaan di depan pintu. Berarti ini adalah pintu gerbang di sini, dan ini adalah pos satpamnya. Digunakan, dimanfaatkan oleh warga untuk menyimpan barang. Terus puing-puingnya di mana Pak? Ini bekas pabrik. Tuh masih ada kan bangunan-bangunan. Tuh, puing-puing bangunannya masih ada. Kita lihat bersama-sama. Berarti gedenya Pak ya? Nah di sini penggilingan karet dulu, bahan mentahnya digiling di sini. Ini namanya blok bedeng. Dan pekerjanya pada saat itu adalah warga campuran, warga desa Kadupanak, desa Sukasari juga, dari kampung Karangsari. Kalau Kasom mungkin kampung Cikopeng dan Pasisian. Nah itu ada bekas pabrik. Nah ini masih ada bekasnya, puing-puing bekas pabrik PT Latek. Nah kebetulan saya di sini bersama dua perangkat desa Kadupanak yang mungkin sedikit-sedikitnya beliau tahu tentang sejarah adanya pabrik PT Latek, walaupun dalam kenyataannya antara pabrik dengan usia saya juga Pak Kadus dan Pak Sekdes lebih tuaan pabrik ya Pak. Nah sekarang apa yang Bapak ketahui tentang ex pabrik PT Latek Pak, yang Bapak ketahui, walaupun sejarah secara keseluruhan mungkin tidak tahu, cuman yang Bapak ketahui tentang PT Latek gimana Pak? PT Latek Gunung Bitung ya? Itu memang sebuah perkebunan yang ada di sekitaran khususnya Kadupanak, ke Kaso, ke Sukasari, ke Mekarsari. Ya, berarti 4 desa Pak? 4 desa yang batas-batasnya dengan 4 desa yang itu. PT Latek Gunung Bitung waktu lagi jayanya memang satu blok, satu RW hampir 70-80% semuanya itu karyawan PT Latek. Bahkan yang tadi sudah disebutkan blok bedeng itu 100% blok bekas karyawan PT Latek. PT Latek Gunung Bitung itu yang punya, itu sebenarnya peninggalan dari Belanda kalau nggak salah. Oh, ada kaitannya dengan Belanda? Dengan Belanda ya. Waktu penjajahan diteruskan sama dua orang yang punya. Yang pertama ada namanya Tuan Usup ya, yang ada di Tasikmalaya. Itu aslinya orang mana Tuan Usup Pak? Tasik asli. Ya, yang kedua saudaranya yaitu Tuan Lukman. Orang sini nyebutnya Agan. Terus setahu saya Tuan Lukman itu kena hidungnya mancung, awaknya gede, katanya orang Arab, betul Pak? Mungkin sih keturunan Indo Arab. Indo Arab. Emang wajahnya agak mirip ke Arab-Araban. Cuman itu posisinya domisilinya ada di Desa Cisonrol ya, dusun Cipetek gitu. Dusun Cipetek. Kalau nggak salah sekarang udah nggak ada ya, udah almarhum. Tapi Tuan Lukman itu sangat terkenal dengan keras, ketat gitu ya, menjaga perkebunan.
Pernah bapak saya ya, karena di perkebunan itu ada larangan apa mengambil kayu. ngarit gitu. Bapak saya pernah karena terpaksa mepet waktunya ngarit pas si Agan Lukman itu Ada. lewat. Itu si apa karinjang nah beja nama di ieu dicacag cenah gitu. Ku Tuan Lukman langsung. Saking ketat kerasnya dan apalah namanya gitu. Mungkin itu dia memakai aturan ya Pak ya. Iya. Jadi tidak boleh Wajar lah warga kalau zaman dulu itu memang sistem monopoli sistemnya ada ya. begitu. Tapi walaupun begitu kehadiran PT Latek Gunung Jutung untuk warga desa Kadupanang sebahagian sangat membantu perekonomian. Ya sekarang kan udah ditutup karena habis kontrak sama pemerintah dan dia tidak memperpanjang lagi kontraknya. Ya sekarang ya jadi tanah tidur gini gitu. Tanah tidur. Terus siapa yang menanami itu Pak bekas lahan perkebunan karetnya sekarang untuk sementara? Untuk sementara ya bisa dikatakan dibebaskan lah untuk masyarakat. Jadi walaupun udah tidak menjadi karyawan, sekarang sudah ada lagi pembantu karena bebasnya orang sini bercocok tanam di lahan bekas PT Latek Gunung Jutung. Cuma itu Pak? Ya mungkin seperti gambarannya seperti itu yang saya ketahui gitu. Itu ya seperti tadi memang daripada usia saya lebih tuaan usia PT Latek Gunung Jutung. Jadi memang pengetahuannya terbatas ya Pak. Asal usulnya itu kami atau kita tidak tahu ya Pak. Bahkan kan di sini meneruskan tradisi Belanda. Kalau di sini katanya dulu itu ada istilah mandor, waker, apa sih waker? Waker atau mandor? Saya nggak tahu lah itu bahasa Belanda waker gitu. Kan kalau orang sekarang selang pakai bahasa itu ngapain gitu? Bahasa sekarang aja itu. Karena ini warisan dari Belanda, maka para petugasnya itu pakai bahasa Belanda seperti waker gitu ya. Nah, yang saya tahu itu bahkan banyak lagi. Nah, dulu di sini tradisinya ya setiap karyawan gajian di sini suka diadakan pengajian dan yang suka mengisi yaitu Bapak mantan Kades Kadupanak, Bapak Haji Salim. Itu udah rutin biasa setiap gajian di sini diadakan pengajian dulu. Oh iya. Mungkin itu yang saya tahu. Iya. Sekarang saya beralih ke Pak Dula. Yang Bapak ketahui tentang PT Latek itu gimana Pak? Coba sedikit saja. Saya ingin tahu untuk pengetahuan para pemuda yang mungkin pada waktu adanya kebun karet terus adanya PT Latek belum lahir ya Pak. Cuman mungkin pernah dengar. Jadi tolong diceritakan sedikit Pak. Aduh, gimana ya? Itu apal Bapak ge. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan itu sudah disampaikan semuanya. Oh iya, jadi hampir sama jawabannya. Jadi sebatas pengetahuan yang anak-anak muda sekarang ketahui bahwa di sini dulu pernah ada temurun dari orang tua ya seperti itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Lurah sama sepengetahuan seperti apa yang diucapkan oleh tadi Pak. Cuma tambahan satu, kalau nggak salah kebetulan tetangga saya yang dulu jadi mandor, Pak Saran ya, Pak Mandor Saran. Masih ada sekarang Pak? Usianya sekitar ada 80. Sekitar itulah, kurang lebih 80 tahun dan kebetulan sekarang lagi sakit orangnya karena udah tua. Dia pernah bercerita katanya kebetulan dia menjadi mandor, karyawan PT Latek ini sekitar 1.100 orang. Semuanya. Karena waktu itu kan dia sebagai mandor jadi pernah bercerita, mungkin cerita yang disampaikan oleh Pak Lurah juga cerita dari Pak Mandor yang kebetulan sekarang saksi hidupnya masih. Mungkin ya cuma segitu aja Pak. Mungkin diantara bapak-bapak ada yang tahu luas keseluruhan untuk kebun karet yang meliputi desa Kaso, Sukasari, Kadupanak dan Mekarsari itu berapa luasnya Pak? Berapa hektar? Asalnya 436 hektar. Keseluruhannya itu. 436 hektar. Kebetulan areal yang paling luas itu berada di wilayah desa Kadupanak. Karena untuk desa Kaso, Mekarsari dan Sukasari itu sebagian kecil. Jadi kebanyakan ke wilayah desa Kadupanak. Terima kasih atas keterangan Bapak semuanya. Oh ada lagi Pak Lurah ya? Saya punya pengalaman nih.
Karena saya kan hidup remajanya itu di tahun era 80-an ya. Kalau di era 80-an itu kan pertama belum ada listrik. Terus yang kedua tradisi dulu itu naonnya memeh ulin teh kudu ngalah-ngalah suluh. Oh, benar. Saya punya pengalaman lagi kan yang paling gampang ngalah suluh ke mana, ke kebun karet. Kebun karet. Ya. Lama. Lagi lagi rombongan kan anak-anak SD dulu gitu, teman-teman saya sekitar 15 orang lah ke kebun karet sini. Saya di Karangsari sekitaran Cekdam lah, di Lapang Biloro. Pas lagi ngambil kayu bakar itu ada manor, itu namanya Mansur. Sekarang masih saya itu di memori ingatan masih Mansur Cibogo, Pak. Mansur Cibogo sekarang. Yang di Wah, dulu itu kan lagi gagah-gagahnya. Saya ingat sekarang itu diudag gitu nya, diudag nepi ka dikejar udag teh juga kan kuyup udag. Aturan yang ada waktu itu yang ngambil rumput mengaritnya dirampas apanya aritnya ya, atau goloknya yang ngambil yang kayu bakar. ngalah suluh ngambil kayu bakar itu goloknya dirampas diambil gitu. Itu memori waktu itu saya dikejar-kejar sama manor sama waker gitu ya, sampai sekarang masih terngiang. Itu pengalaman nggak ada kamera jadi nggak ada. Saya juga pernah Pak Lurah dulu waktu kecil sama dengan Pak Lurah pengalamannya, pernah mengambil kayu bakar. Dulu kan celana yang kayak karet Pak, yang kayak karet gitu yang merintil ke atas. Jadi saya naik ke atas, kebetulan ada manor, celana saya didudut, digusur oleh kalau tidak salah Pak yang gendut itu Pak Suryadi ya. Didudutnya ditarik ke bawah gitu. Ya, ditarik ke bawah. Jadi celana ke bawah, saya ke atas, jadi kebayang. Dan untung pada saat itu saya masih kecil. Yang ingat sampai sekarang kan dulu permainan masih jarang ya. Kalau ingin bikin permainan waktu itu mobil-mobilan bola-bolaan itu kan ngambil sekrap dulu ya. istilahnya itu sekrap gitu. Sekrapnya terus biji karetnya bisa. Itu kan permainan era 80-an lah. Iya, gitu. Dan pas saya yang ngalamin gitu. Ya. Jadi ngahajakeun ngalaan sekrap. Iya, gitu, benar. Ngadamel mobilan. Dalam keadaan manor tidak ada ya Pak. Kalau manor ada mah pasti ya ditangkap, dibawa ke kantor katanya. Kalau dulu ada istilah lem, ya mungkin saya udah kaya dari dulu. Benar. Nah, dulu mah leman teu naon, teu laku. Padahal banyaknya di pinggir-pinggir rumah gitu. Masyarakat. Yang bau itu Pak ulum teh. Yang bau. Seperti kakem mungkin cuma itu ya Pak Lurah ya. yang bisa lebih dalamnya saya nggak tahu. Terima kasih atas informasinya kepada Pak Lurah juga Pak Abdullah. Semoga ini bermanfaat. Mungkin untuk hari ini jalan-jalan hari ini menyusuri bekas pabrik PT Latek dicukupkan sekian. Terima kasih pada yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.